Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Tipu Muslihat. Dalam percakapan antara Hawa dengan ular, kita dapati ularlah yang terlebih dahulu memulai percakapan. Tentulah Allah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Perkataan iblis itu terkesan bodoh dan konyol. Sangat mudah untuk membantahnya, sebab tidak mungkin Allah melarang Adam dan Hawa makan semua buah yang ada di Taman Eden. Perkataan setan atau iblis tersebut menggoda Hawa untuk menjawabnya. Berbeda kalau iblis memulai percakapan dengan perkataan, "Kalau kamu makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah." Tentu saja Hawa akan segera menjauhi setan atau tidak terpancing untuk berdialog. Sekilas, setan atau iblis seakan-akan menunjukkan ia bodoh dengan perkataan awal tersebut. Tetapi justru disinilah letak kecerdikannya. Melalui perkataan awal itu, iblis menarik perhatian Hawa untuk bisa diajak berdialog. Mudahnya menjawab guna menangkis perkataan awal iblis, mencenderungkan Hawa membuka mulut untuk memberi respons, sehingga terjadilah dialog. Hawa memberikan jawaban atau respons terhadap perkataan awal iblis tersebut, seakan-akan Hawa mau meluruskan apa yang salah. Dalam jawaban awal tersebut, terkesan Hawa juga sedang membela Tuhan yang difitnah. Tetapi justru inilah awal kejatuhan manusia. Mestinya Hawa tidak perlu melakukan hal tersebut. Kemutlakan untuk mentaati perkataan Elohim Yahweh mestinya sudah cukup membuat Hawa tidak kompromi sama sekali terhadap apapun dan siapapun yang dapat membuat dirinya melanggar larangan Allah. Respons atau reaksi Hawa itulah yang menjadi awal dari kejatuhan manusia. Kalau Hawa sudah bisa diajak berdialog, maka iblis lebih mudah menjerat Hawa dengan perkataan lain yang bisa memperdaya Hawa. Dari perkataan awal ular tersebut, pikiran Hawa dikacaukan. Iblis mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Itulah sebabnya kita tidak boleh membuka celah sekecil apapun untuk oknum itu. Firman Allah mengatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Kata kesempatan dalam teks aslinya adalah topon, yang artinya tempat berpijak, dalam bahasa Inggris foothold. Kita tidak boleh memberi tempat berpijak sedikit pun bagi kuasa kegelapan, karena hal itu akan merusak atau merendahkan martabat kita sendiri sebagai anak-anak Allah. Tanpa disadari, banyak orang Kristen sebenarnya sedang memberi tempat berpijak atau bahkan telah ada dalam pengaruh kuasa gelap karena telah memberi pijakan terhadap kehadirannya. Kita tidak boleh kompromi sama sekali terhadap kuasa gelap. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kalimat, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat." Dari fragmen Hawa dan ular tersebut, kita dapat memperoleh pelajaran bahwa
kita harus sungguh-sungguh bersikap tegas, menolak dan menjauhi segala yang membuat kita bisa menyakiti hati Allah. Dalam menghadapi oknum setan, kita harus bersikap benar-benar tega agar kita tidak terseret dalam pola permainannya. Hawa sudah terseret pada pola permainannya, sehingga dengan mudah diperdaya oleh oknum tersebut. Demikianlah liciknya setan, menggunakan segala sesuatu untuk menjatuhkan manusia agar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Iblis bisa menggunakan hal-hal sederhana, hal-hal kecil dan sepele yang biasanya dianggap tidak membahayakan, namun ternyata merupakan jebakan dari kuasa gelap untuk membinasakan manusia. Seperti kehidupan normal yang dijalani banyak orang Kristen hari ini, sebenarnya tanpa disadari membawa mereka kepada jebakan kuasa gelap. Kewajaran hidup adalah cara cerdik iblis menggiring banyak orang Kristen ke dalam kesesatan yang bisa makin parah atau makin dalam sehingga tidak dapat lagi kembali kepada Tuhan. Penyesuaian diri dengan cara hidup manusia pada umumnya sebenarnya adalah kompromi yang menempatkan banyak orang Kristen pada posisi yang sangat berbahaya. Memang mereka tidak melakukan kejahatan di mata manusia, tetapi mereka tidak berjalan sesuai dengan kebenaran Injil yang membawa mereka kepada maksud keselamatan diberikan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Karena kekristenan sudah menjadi keberagamaan, bukan sebagai jalan hidup, maka kehidupan wajar seperti manusia lain dianggap sebagai standar normal hidup kekristenan. Tentu saja kehidupan kekristenan seperti ini jauh dari kehidupan Yesus yang harus diteladani. Pada dasarnya, orang-orang Kristen yang tidak seperti Yesus tidak layak menyandang gelar Kristen, sebab Kristen artinya seperti Kristus. Kalau kekristenan dipandang sekadar sebagai agama, maka standar kekristenan pasti merosot. Bagi mereka, kalau seseorang melakukan kegiatan keberagamaan Kristen, maka sudah dipandang telah memenuhi kehidupan Kristianinya secara benar. Hal ini menjadi kesesatan yang permanen dalam kehidupan banyak orang Kristen sejak gereja mengalami abad kegelapan. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, gereja harus dikembalikan kepada kekristenan yang sejati. Dalam menghadapi oknum setan, kita harus bersikap benar-benar tegas agar kita tidak terseret dalam pola permainannya dan tipu muslihatnya. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.